Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nurul Meikatri Wahyuni ingin menjelaskan mengenai dua nilai dasar dari Aneka, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Pemaparan ini akan saya bagi menjadi 3 poin utama. Pertama, konsep dan pentingnya nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Kedua, nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Ketiga, penerapan nilai akuntabilitas dan nasionalisme di lingkungan kerja. Kita mulai dari akuntabilitas dulu ya. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sampai sini ada gambaran perbedaannya belum? Jadi, kalau akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Sebagai contoh, amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dalam pengertian lain, akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi, serta kontrak antara pemerintah yang diwakili oleh PNS dengan masyarakat. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja di daerah kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah melaporkan ke pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horizontal mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik juga penting dilakukan untuk memenuhi 3 fungsi utama menurut Bovens, yaitu menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Akuntabilitas juga memiliki 5 aspek, yaitu akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Terdapat pula tingkatan akuntabilitas dari yang paling bawah, dimulai dari akuntabilitas personal, meliputi nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua adalah akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Tahapan ketiga adalah akuntabilitas kelompok kinerja. Pada tingkatan ini, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Keempat, akuntabilitas organisasi. Tingkatan ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu kepada organisasi maupun kerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan tingkatan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermanfaat. Oh iya, stakeholder di sini maksudnya adalah masyarakat ya. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah seperti perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setelah mengetahui alat-alat yang dibutuhkan untuk menciptakan akuntabilitas, kita dapat membuat framework akuntabilitas. Tahapan pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, merencanakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Langkah ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Langkah keempat, memberikan laporan secara lengkap. Dan langkah yang terakhir adalah memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Setelah membuat framework akuntabilitas, kita dapat menerapkannya pada 9 nilai akuntabilitas. Pada nilai kepemimpinan, dapat kita lakukan dengan disiplin dan berkomitmen pada pekerjaan. Pada nilai transparansi, dapat kita lakukan dengan jujur dan terbuka dalam memberikan informasi pekerjaan kepada instansi. Dalam nilai integritas, dapat kita lakukan dengan masuk dan istirahat sesuai dengan peraturan.
Dalam nilai tanggung jawab dapat kita lakukan dengan menyelesaikan tugas kerja sesuai dengan tenggat waktu. Dalam nilai keadilan dapat kita lakukan dengan tidak membedakan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik. Dalam nilai kepercayaan dapat kita lakukan dengan bersedia membagi tugas dan mempercayakan pembagian tugas kepada rekan kerja. Dalam poin keseimbangan dapat kita lakukan dengan bersedia meningkatkan kompetensi diri untuk menyelaraskan kebutuhan pekerjaan. Dalam poin kejelasan dapat kita lakukan dengan mempelajari peran, kewenangan, dan peraturan yang berlaku. Dan nilai konsistensi dapat kita lakukan dengan berkomitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan tujuan. Kita lanjut kepada pemaparan mind map berikutnya mengenai nasionalisme. Nasionalisme bermakna manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Di Indonesia, kita mengenal nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai nasionalisme penting dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak, langkah, dan semangat dalam bekerja. Sebagai bagian dari ASN juga harus senantiasa menaati, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Untuk memahami nasionalisme, kita dapat melihatnya dari aspek wawasan Nusantara yang terdiri dari politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan juga keamanan. Penerapan nilai nasionalisme dapat kita terapkan melalui 5 sila yang ada di Pancasila. Sila pertama dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan. Sila kedua, dengan harus terus mengutamakan kebersamaan dalam kebaikan. Sila ketiga, kita dapat hidup rukun meski dengan latar belakang ras, suku, agama yang berbeda. Sila keempat, dapat kita lakukan dengan selalu semangat dalam melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sila kelima, dapat kita lakukan dengan mewujudkan keadilan dalam hal kesejahteraan kepada masyarakat. Penerapan nilai nasionalisme juga dapat diterapkan ke dalam 3 fungsi aparatur sipil negara. Sebagai pelaksana kebijakan publik, dapat dilakukan dengan memahami sifat-sifat kebijakan publik supaya dapat menjalankan dengan maksimal. Sebagai pelayan publik, bisa dilakukan dengan memberi pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada kepuasan publik sesuai 8 karakteristik pelayanan yang memuaskan, yaitu ketepatan waktu, keramahan, akurasi, kemudahan layanan, kenyamanan, pelayanan yang spesifik, pelayanan yang bertanggung jawab, dan kemudahan dalam mengakses. Fungsi ASN, perekat dan pemersatu bangsa dapat dilakukan dengan tidak mengikuti organisasi yang dilarang maupun berpartisipasi dalam pengembangan suatu partai politik. Penerapan nasionalisme tidak hanya tercermin dalam 3 fungsi ASN, namun juga dapat dilihat dari ASN yang berorientasi kepada kepentingan publik dan ASN yang berintegritas tinggi. Itu dia pemaparan Learning Journal nilai akuntabilitas dan nilai nasionalisme baik secara konsep maupun implementasi dalam kehidupan sebagai seorang aparatur sipil negara. Terima kasih telah berkenan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.